Halo semuanya dan selamat datang kembali lagi di channel saya. Nah, seperti biasa kita akan membuat sebuah editing lagi atau manipulasi foto gitu ya. Dan tentunya di sini kita akan menggunakan model kita tercinta, yaitu diri saya sendiri tentunya, karena saya nggak punya model lagi. Namun sebelum kita mulai untuk editingnya, ada baiknya kalian terus dukung channel saya dengan cara subscribe-nya tentunya, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jika sudah, saya sangat berterima kasih ya, karena itu semua sangat berarti bagi saya. Dan bagi kalian yang ingin mencobanya di rumah, saya udah sediakan semua stok file fotonya di bawah di deskripsi pada video ini. Link downloadnya saya udah taruh di sana ya, kalian bisa download semuanya di sana. Nah, daripada kita banyak bacot lagi ya dan bikin durasi videonya makin lama, maka dari itu langsung aja kita ke Photoshop. Oke, seperti biasa ya, kita bakalan masukin model terlebih dahulu ya, seperti itu. Lalu kita bakalan nambahin kayak tengkorak di atas kepalanya gitu ya. Kalian bisa pakai yang ini ya, dengan taruh di atas kepalanya gini ya, diatur sedikit biar dia pas banget ya di kepalanya. Kayak segitu cukup ya. Lalu kita bakalan nambahin dulu kayak bulu-bulu binatang gitu ya. Nah, kita butuh yang ini ya, kayak apa sih namanya, kulit binatang gitu ya, biar dia keren. Lalu kita atur bentukannya biar dia ini pas di kepala kita. Oke, seperti itu ya. Lalu kita hidupin lagi layer untuk tulangnya ini, dan kita bakalan masukinnya di bagian ini, kulit binatangnya ini. Kalau kita turunin dulu si tengkoraknya agak sampai di kepala, di jidat gitu ya. Oke, jika udah seperti itu, kita bakalan nambahin dulu kayak kalung gitu ya, dari tulang-tulang atau taring gitu ya. Nah, kita bakalan pakai gambar yang ini ya. Namun sebelumnya kita bakalan masking terlebih dahulu. Namun saya bakalan ini skip aja maskingnya, pasti kalian bisa tahu ya masking itu kayak mana. Oke, setelah itu langsung kita tarik aja ke foto kita, dan kita taruh di bagian sini ya, di bagian leher-leher sini. Tuh, oke, lalu kita bakalan ini kasih dulu di tangannya kayak ini, kayak lilitan gitu. Oke, kita bakalan pakai gambar yang ini aja ya, dan kita hanya ambil pada bagian yang ini, yang sebelah kanannya kalau dilihat dari layar. Tuh, lalu kita bakalan seleksi terlebih dahulu. Oke, jika udah kita bakalan copy, Ctrl J biar dia jadi seperti itu. Lalu kita blok yang kita ingin ambil ya, kayak bagian ini aja. Oke, lalu kita seret lagi ke foto kita dan taruh di bagian tangannya. Kita pasin dulu ukurannya karena ini terlalu besar ya. Oke, jika udah kita bakalan ini convert dulu ke smart object, dan kita pergi ke ini puppet work biar kita itu mau bentuk ini, apa namanya, bentukannya itu pas di tangan gitu ya. Oke, segituannya cukup ya. Nah, jika udah kita bakalan taruh lagi di tangan yang sebelah. Caranya sama ya kayak tadi, tinggal kalian bentuk-bentuk aja. Lalu kita ini bakalan nambahin shadow biar dia lebih realistik lagi. Namun pertama-tama kita bakalan mulai di bagian bulu-bulunya ini, atau di bagian ini, kulitnya ini. Kita pakai ini full end saturasi aja biar gampang ya. Kalau kalian balik warnanya, Ctrl I, dan kalian brush pada bagian yang dibutuhin aja ya. Kayak misalkan pada bagian yang ini. Nah, jika kalian rasa udah ya, kalian lanjut lagi di bagian ini, foto kita atau foto ini karakternya itu ya. Caranya sama aja ya, kalian tinggal ambil whole, bukan whole namanya tapi huge, apa saya kurang paham namanya ini. Pokoknya saya nyebutnya kayak gitu ya, dari kalian ini terserah kalian menyebutnya apa. Nah, lalu kita geser lagi biar dia lebih hitam. Lalu kalian balik lagi warnanya dan brush di bagian yang kalian butuhin aja.
Oke, segitu kan cukup dulu ya. Lalu kita bakalan ini warnain matanya biar dia lebih bagus lagi ya. Karena kayak gini kayak pucat gitu ya matanya, jadi kurang bagus. Kita ambil aja ini solid color. Nah, untuk warnanya kalian bebas ya mau warnain apa. Cuma di sini saya bakalan warnain dia warna kuning biar keren gitu ya. Kita oke, dan kita bakalan balik lagi warnanya. Lalu kita gambar ya atau warnain matanya ini yang warna hitam aja ya. Tapi nggak semua ya, cuman dia yang lingkar gitu. Oke, segitu kan cukup ya. Lalu kita kasih efek, pergi ke ini outer glow. Nah, di sini kalian kasih warna kuningnya agak oranye gitu. Ya, segitu cukup ya. Lalu kita ini besarin size-nya. Oke, segitu kan cukup ya. Kalian oke. Lalu kita kasih ini apa namanya kayak cahaya ya di bagian pipi-pipinya ini biar dia ini kayak kena pantulan cahaya gitu. Oke, lalu kita warnain di bagian yang kita butuhin, kayak misalkan di bagian sini. Tipis-tipis saja ya, jangan dulu terlalu tebal. Segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita lanjut buat ini, ngasih shadow di bagian kalungnya ini lagi. Kita bakalan kasih shadow di bagian-bagian sini, di bawah-bawahnya sini. Jangan lupa di atas itu ditinggalin dikit biar seakan-akan kena cahaya gitu nanti. Untuk yang lain kita gelapin aja ya. Oke, sip ya. Lalu kita bakalan nambahin lagi di sarung tangannya. Oke, kayaknya segitu dulu ya untuk shadownya. Nanti kita bisa tambahin lagi nanti ya. Kita pasang dulu kakinya karena di sini sebenarnya saya udah ini pakai celana yang sesuai gitu. Cuman ya kemarin salah ambil gambar, jadi ya udahlah kita bakalan ganti dulu ini kakinya ya dengan karakter yang lain. Nah, kita butuh karakter yang ini ya. Nggak tahu ini karakter apa ya, orang hutan apa gitu, suku pedalaman mungkin, saya nggak tahu. Pokoknya intinya kayak gitu karena bagus kakinya ya, kayak ada apa namanya kain-kainnya gitu. Jadi kita pakai ini aja. Seperti biasa kita bakalan seleksi dulu ini objeknya kayak gitu ya. Lalu kalian ini Ctrl J. Nah, biar kayak gini. Lalu kita hanya ambil pada bagian badannya aja. Oke, badan bagian bawah ya, bukan badan bagian atas kayak gini ya. Lalu kita tarik ke foto kita kayak gini. Lalu kita pasang di bagian badan kita. Kita ini kurangin opacity-nya biar kita bisa lihat di belakangnya. Kita sesuaiin ya, diposisikan pas badan kita. Oke, segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita bakalan ini naikin lagi opacity-nya. Nah, di sini kita bakalan masking terlebih dahulu ya badannya ini biar dia bisa menyatu dengan badan kita. Pelan-pelan aja ya biar dia bisa lebih kelihatan menyatu gitu. Oke, sip ya segitu. Lalu kita bakalan samain dulu warnanya pakai curve aja. Ini nggak bakalan sama-sama banget ya, cuman ya kita usahain hampir menyerupai ya. Ya gitu, udah hampir-hampir menyerupai gitu ya. Lalu kita gelapin dikit, merahnya kita atur lagi biar dia nggak terlalu ini banyak. Oke, sip, segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita bakalan ini seperti biasa nambahin shadow ya. Karena kita bakalan buat ini apa namanya cahaya itu dari kiri ke kanan, maka bagian yang kanan ini itu harus gelap ya. Jadi kita ini taruh lebih gelap lagi. Oke, segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita bakalan blok dulu semua. Kita blok, lalu kita ini group dulu, dan kalian klik kanan lalu ini convert ke smart object. Nah, di sini kita bakalan ini bikin backgroundnya terlebih dahulu. Kita taruh sini dulu, kita matiin aja dulu ya layernya. Kita taruh background. Oke, pertama-tama kita butuh gambar yang ini ya sebagai untuk apa namanya rumput-rumputnya, karena ini rumputnya bagus ya kelihatannya, jadi saya pakai aja gitu kayak gitu. Lalu kita taruh di bawah ya, kita hidupin lagi foto kita kayak gini, dan ini kita bakalan masking. Lalu kalian balik warnanya biar dia hilang backgroundnya kayak gitu ya. Lalu kalian bakalan ini brush lagi pakai brush rumput gitu ya. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa cari aja di internet, banyak banget ya. Saya rasa nggak perlu lagi saya siapkan di bawah karena itu banyak banget di internet. Kalian tinggal ketik aja di Google, itu pasti ada.
Nah, kita bakalan pakai yang ini aja biar kelihatan bagus ya kayaknya ya. Gitu, lalu kalian ini brush pelan-pelan aja, secukupnya dulu ya, nanti kalau ini baru kita nambahin lagi. Oke, segitu aja cukup ya. Lalu kita bakalan masking dulu foto kita biar dia bisa menyatu dengan si rumputnya. Pakai brush yang ini lagi kayak gitu ya, biar dia kelihatan nyatu kayak gini. Oke, jika udah kita bakalan nambahin backgroundnya lagi kayak pemandangan apa gitu ya, biar dia lebih mantap. Nah, kita bakalan pakai latar ini aja, yang ini sebagai ini apa, pohon-pohonnya ya, karena kita juga butuh pohon-pohon gitu di belakangnya. Oke, segitu kan cukup ya. Lalu kita bakalan ini lagi tambahin kayak pohon-pohon besar di depannya. Nah, pertama kita bakalan pakai batang pohon yang ini. Segitu kan cukup ya. Kalau kita bakalan ini bentuk dikit biar dia lebih bagus lagi. Oke, sip. Lalu kita masking lagi dikit-dikit aja bagian bawahnya ini. Oke, sip ya. Nah, kita bakalan ini nambahin daun gitu dulu. Daun ini ya, kita pakai daun yang ini. Kayak gitu ya. Lalu kita gelapin, gelap banget pokoknya. Jangan hitam juga ya. Kayak gitu ya. Kita gelapin lagi kayak gitu. Oke, sip. Lalu kita masking, kita brush lagi. Kita tambahin satu lagi ya biar dia lebih gelap, pakai solid color aja. Kayak gitu ya. Lalu kita ini taruh di bagian bawah-bawah sini. Oke, segitu kan yang cukup ya. Lalu kita ini bakalan blur dulu. Kita blur, kita ambil Gaussian blur ya. Mungkin 3,5 cukup ya, segitu. Oke, dan selanjutnya kita bakalan lakuin hal yang sama ke pohonnya. Kita blur dulu ya. Kayaknya segitu cukup ya. Lalu kita kasih full and saturasi lagi untuk ini bayangannya atau gelapnya gitu ya. Oke, sip ya. Kalau kita masihnya sedikit di bagian yang kita butuhin, nggak terlalu terang gitu ya, yang nggak terlalu gelap maksudnya, sorry. Kayak di bagian ujung-ujung sini, jangan terlalu ini. Oke, sip ya. Lalu kita tambahin pohon-pohon lagi di samping kiri, kanan, dan belakang lagi ya. Nah, karena langkahnya itu sama-sama aja, jadi mungkin saya bakalan skip aja videonya biar lebih cepat aja. Soalnya ini langkahnya sama, terus kita ulang-ulang aja ini tiap dari tadi ini. Nah gitu ya, kira-kira kalau udah ditaruh semua pohon-pohonnya dan ditaruh efek cahaya gitu ya. Dan langkah selanjutnya kita bakalan ini buat backgroundnya itu gelap ya. Kita ambil whole and saturasi, lalu kita bakalan gelapin ya. Oke, sip kayak gitu ya. Lalu kita balik lagi warnanya dan kita bakalan kasih shadow ya di beberapa tempat yang kita butuhin. Oke, segitu aja dulu ya. Lalu kita tambahin dulu ini kayak cahaya gitu, kayak cahaya matahari gitu. Nah, kita bakalan pakai ini cahaya kayak gini. Oke, kayak gini tuh kayaknya cukup ya. Lalu kita bakalan ini pindahin dulu ini batang pohon yang paling depan ini, jadiin paling atas ya, biar dia itu bisa nutupin cahaya tersebut. Nah, langkah selanjutnya kalian bakalan ini ganti warna cahayanya. Oke, sip ya. Lalu kita bakalan ganti blending mode-nya, kita ganti ke screen-nya. Lalu kita bakalan ini masking terlebih dahulu. Kita masking biar nggak kena semua di badan kita ya. Nah, langkah selanjutnya kita bakalan ke ini filter, lalu ambil blur ini, Gaussian blur ini. Lalu kita kasih blurnya itu segitu kan cukup ya blurnya. Oke, sip ya. Lalu kita kasih ini kayak efek-efek cahaya di bagian belakang sana di backgroundnya itu. Oke, segitu kan cukup dulu ya. Lalu kita bakalan nambahin ini apa cahaya dan shadow di bagian karakter kita.
Oke, segitu kayaknya cukup dulu ya. Lalu kita bakalan tambahin ini cahaya mataharinya. Kita pakai ini solid color aja, kita ambil warna kuning. Oke, segitu cukup ya. Lalu kita clicking mask dan kita ini atur ini blending optionnya, kita geser bagian ini cahayanya kayak gitu ya, biar shadownya itu masih kelihatan. Lalu kita bakalan ini balik warnanya dan kita ini brush di bagian yang kita butuh ini kayak di sini gitu loh. Kayak gitu ya, begini kita aja dulu ya, kita pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat-cepat ya. Kalau kalian yang nonton ya bakalan cepat ya, tapi cuman kalau kalian ngedit itu jangan terlalu terburu-buru biar hasilnya lebih maksimal gitu ya. Oke sip ya, lalu kita tambahin ini hulen saturasi lagi untuk kasih kesan cahaya gitu tapi lebih soft lagi ya. Lalu kita kasih ini apa namanya, sedikit tambahan cahaya pakai ini brightness and contrast. Oke sip ya, lalu langkah selanjutnya kita bakalan ini buatkan dia senjata terlebih dahulu. Nah pertama-tama kita bakalan bikin dulu ini tombak gitu ya, kita pakai foto yang ini, lalu kita bakalan campur dengan foto yang ini ya. Oke segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita ini blok semua dan Ctrl E biar dia jadi satu kayak gini ya. Dan jika tombaknya udah jadi, kita ini ambil lagi panahnya biar lengkap aja ya. Lalu kita seleksi seperti biasa. Oke, kalian Ctrl J, lalu kita seret dulu si tombaknya ini ke foto kita atau karakter kita atur posisinya dulu. Oke segitu kayaknya cukup ya. Lalu kita bakalan ini panjangin ya, pakai puppet warp aja biar dia ini bagus. Oke segitu kayaknya cukup ya, lalu kita kecilin dikit. Oke sip ya, lalu kita bakalan masking terlebih dahulu biar dia kelihatan ini ada di tangannya gitu ya. Oke ya, sip segitu. Lalu kita kasih ini shadow dan cahaya ya pakai hulen saturasi. Oke sip ya, lalu kita tambahin cahaya. Oke segitu kayaknya cukup ya, lalu kita tambahin lagi si panahnya ini. Kita besarin ya, sesuai ukuran aja. Oke segitu kayak cukup ya, lalu kita masking lagi seperti yang tadi. Oke sip ya, lalu kita tambahin shadow pakai hue lagi kayak gitu ya. Lalu kita masking di bagian yang ini, harusnya kena cahaya gitu ya. Oke segitu kan cukup ya, lalu kita tambahin shadow kayak tadi pakai hulen saturasi. Kita ambil warna kuning ya. Lalu kita kasih ini brightness and contrast. Oke, saya rasa udah cukup ya. Lalu kita bakalan blok dulu semua. Nah, lalu kalian Ctrl G. Nah, langkah yang terakhir itu kalian tinggal pencet Ctrl Alt Shift sama E secara bersamaan biar dia jadi foto yang satu ya, seperti ini.
Lalu kalian convert ke smart object. Lalu kalian ke filter, kamera raw filter. Nah, seperti biasanya kalian ini otak-atik aja semua kalian. Ini tergantung ini ya, pribadi masing-masing, gimana cara ngatur warnanya, kesukaannya kayak mana, terserah kalian ya. Oke, fotonya udah jadi ya, dan di sini saya bikin dua versi ya, dimana yang satu yang biasa yang nggak ada tulisan, dan yang satu lagi kita kasih title gitu ya, biar sebagai pemanis aja gitu ya. Dan titlenya juga saya udah taruh di deskripsi ya, kalian bisa taruh aja, bisa enggak juga ya, sesuai selera aja sebenarnya. Dan karena nggak ada lagi yang kita tambahin ya, langsung aja kita balik ke studio. Oke, itu dia untuk editing hari ini. Saya harap kalian bisa suka ya dengan editing saya. Dan jika ada request untuk editing selanjutnya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin mengirim foto kalian untuk next episode, kalian bisa kirim aja di email yang saya udah sediakan di deskripsi pada video ini. Nah, segitu aja dulu untuk editing hari ini, dan sampai jumpa di editing selanjutnya.